Kontroversi mengenai warisan pemerintahan Joko Widodo, Jokowi, semakin memanas seiring dengan data yang menunjukkan utang negara mendekati 10.000 triliun rupiah dan klaim bahwa 194,4 juta orang Indonesia jatuh ke dalam golongan miskin selama era kepemimpinannya. Meskipun pemerintah sebelumnya membanggakan penurunan angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, kritik tajam muncul dari berbagai kalangan, yang menilai kebijakan ekonomi Jokowi justru memperburuk kondisi rakyat. Artikel ini menguraikan fakta, analisis, dan sentimen publik di balik angka-angka tersebut, yang kini menjadi sorotan menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada Oktober 2024. Utang negara hampir mencapai 10.000 triliun. Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai 8.461,93 triliun rupiah, dengan proyeksi meningkat mendekati 10.000 triliun rupiah pada akhir 2025 berdasarkan tren pembiayaan defisit. Sejak Jokowi menjabat pada 2014 dengan utang 2.608,78 triliun rupiah, kenaikan utang mencapai lebih dari 3 kali lipat dalam satu dekade. Pemerintah berargumen bahwa utang ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, dan bandara, dengan total investasi mencapai 3.784 triliun rupiah antara 2015 hingga 2022. Namun, kritik menyebut sebagian besar proyek tersebut tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat miskin, melainkan menguntungkan elit dan korporasi. Rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, saat ini berada di 38,49%, masih di bawah batas aman 60% sesuai UU Nomor 17/2003. Namun, ekonom independen memperingatkan bahwa indikator ini menyesatkan karena rasio pajak Indonesia hanya 10,31% terhadap PDB, jauh di bawah standar negara berkembang 15%. Hal ini berarti kemampuan negara membayar utang semakin terbatas, dengan porsi bunga utang mencapai Rp2.54 triliun per tahun. Kritikus seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut angka ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Republik, memicu spekulasi bahwa utang ini akan menjadi beban generasi mendatang. Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, membela bahwa utang dimanfaatkan optimal selama pandemi 2020 hingga 2021, dengan tambahan 2.145 triliun rupiah, dan berkontribusi pada pertumbuhan PDB sebesar 276 miliar AS dolar. Namun, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5%, jauh di bawah target awal Jokowi sebesar 7%, memunculkan pertanyaan apakah hutang tersebut benar-benar produktif atau sekadar menutup defisit berkelanjutan. Klaim 194,4 juta orang jatuh ke golongan miskin. Klaim bahwa 194,4 juta orang Indonesia masuk golongan miskin selama era Jokowi memicu perdebatan sengit. Angka ini tampaknya merujuk pada laporan World Bank Macro Poverty Outlook April 2025, yang menyebut 60,3% penduduk, 171,8 juta jiwa berdasarkan proyeksi populasi 2024, hidup di bawah garis kemiskinan global, dengan penyesuaian populasi terbaru menjadi 194,4 juta pada 2025. Namun, Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat tingkat kemiskinan nasional hanya 9,03% atau 25,22 juta jiwa per Maret 2024, berdasarkan garis kemiskinan Rp595.242 per kapita per bulan. Perbedaan ini muncul karena standar yang digunakan, BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs, CBN, lokal, sementara World Bank menerapkan garis kemiskinan global 2,15 AS dolar per hari, sekitar 1 juta rupiah per bulan pada 2025. Kritikus menyoroti bahwa meskipun angka resmi menunjukkan penurunan kemiskinan dari 11,25%, 28,59 juta, pada 2014 menjadi 9,03% pada 2024, efektivitas program bansos seperti PKH, BLT, dan kartu sembako, total Rp443,4 triliun rupiah pada 2023, dipertanyakan. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut penurunan hanya 1,54% dalam 8 tahun sebagai bukti kegagalan, dengan angka orang kaya justru naik 61,7%, 171.737 jiwa, menurut Credit Suisse 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa APBN 20.000 triliun rupiah era Jokowi lebih menguntungkan elit daripada rakyat miskin. Lebih lanjut, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa 67,69 juta orang dari kelas menengah rentan jatuh ke golongan miskin akibat daya beli yang stagnan. Kebijakan seperti kenaikan harga BBM dan listrik, yang diimbangi dengan bansos terbatas, dianggap memperparah ketimpangan. Pada 2024, garis kemiskinan naik 5,9% karena inflasi komoditas pokok, menekan lebih banyak rumah tangga ke ambang batas miskin. Analisis kritis terhadap narasi pemerintah.
Pemerintah kerap membanggakan pencapaian seperti penurunan kemiskinan perkotaan dari 7,29% menjadi 7,09% dan pedesaan dari 12,22% menjadi 11,79% pada 2023. Namun, data ini dianggap kosmetik oleh analis independen seperti Eko Listianto dari Indef, yang menilai pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup menyerap tenaga kerja atau meningkatkan kesejahteraan. Bansos hanya menutup lubang sementara, bukan solusi struktural, katanya, menyoroti bahwa 49,29% penduduk, 138,31 juta, masih berada di kelompok menuju kelas menengah dengan risiko tinggi. Selain itu, proyek infrastruktur yang dibiayai utang sering dikritik karena kurang inklusif. Misalnya, jalan tol dan bandara baru sebagian besar menguntungkan kota-kota besar, sementara daerah terpencil tetap tertinggal. Ekonom Nailul Huda dari Celios memperingatkan bahwa ruang fiskal yang menyempit akibat utang dapat menghambat pembangunan sosial, memperburuk kondisi rakyat miskin. Sentimen publik dan reaksi politik. Sentimen publik di media sosial, terutama X, menunjukkan kemarahan terhadap warisan Jokowi. Tagar Jokowi gagal dan utang 10 ribuan triliun menjadi trending, dengan warganet menyoroti beban utang Rp23, 628, 7 juta per orang menurut proyeksi 2025. Kritik juga menyasar kebijakan yang dianggap meminggirkan rakyat kecil, seperti alokasi besar untuk proyek prestisius dibandingkan pendidikan dan kesehatan. Partai oposisi seperti PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang legitimasi Jokowi pasca pecahnya Aliansi 2024. Sebaliknya, pendukung Koalisi Indonesia Maju, Kim, membela bahwa utang dan kemiskinan adalah tantangan global, dengan Jokowi berhasil menjaga stabilitas di tengah pandemi. Namun, argumen ini melemah di mata publik karena ketimpangan yang kian nyata. Implikasi jangka panjang. Jika utang mencapai 10.000 triliun rupiah, pemerintah di bawah Prabowo Subianto, yang dilantik Oktober 2024, akan menghadapi tekanan besar untuk menjaga rasio utang di bawah 60%. Pembayaran bunga tahunan yang mendekati 400 triliun rupiah dapat memotong anggaran sosial, memperparah kondisi 194,4 juta jiwa yang rentan miskin menurut standar global. Sementara itu, tanpa reformasi struktural, angka kemiskinan lokal BPS kemungkinan tetap stagnan, meninggalkan warisan ekonomi yang kompleks. Harapan dan tantangan. Publik menuntut audit independen terhadap pengelolaan utang dan efektivitas bansos, dengan aksi damai dijadwalkan pada 15 Juni 2025 di Jakarta. Sementara itu, pemerintahan baru dihadapkan pada dilema, melanjutkan proyek Jokowi atau mengalihkan fokus ke kesejahteraan rakyat. Tanpa langkah tegas, narasi bahwa Jokowi menyebabkan utang dan kemiskinan masif akan terus menggema. Selain utang negara yang hampir mencapai 10.000 triliun rupiah, klaim bahwa Jokowi menyebabkan 194,4 juta orang Indonesia masuk golongan miskin mencerminkan kegelisahan rakyat terhadap kebijakan ekonomi satu dekade terakhir. Meskipun pemerintah menekankan manfaat infrastruktur dan penurunan kemiskinan resmi, data global dan kritik independen menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Warisan ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan baru, dengan masa depan rakyat tergantung pada transparansi dan reformasi mendesak.